Pada hari-hari ini ada banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran bagikan wabah yang melanda seluruh umat manusia. Banyak orang khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang pekerjaannya. Saudara, orang kalau lagi sekolah khawatir jangan-jangan dia nggak naik kelas, jangan-jangan dia tidak lulus. Kalau sudah lulus khawatir jangan-jangan tidak diterima di perguruan tinggi yang dia mendaftarkan diri. Kalau sudah diterima dan bahkan lulus di perguruan tinggi masih khawatir jangan-jangan tidak diterima di tempat pekerjaan. Kalau sudah bekerja khawatir lagi jangan-jangan nggak punya jodoh. Kalau sudah punya jodoh khawatir lagi jangan-jangan nggak punya anak. Kalau sudah punya anak khawatir lagi jangan-jangan nggak bisa membiayai kehidupan anak-anaknya. Wah, manusia itu hidup selalu diwarnai oleh kekhawatiran. Dalam bahasa Yunani kata khawatir berasal dari kata merimnao yang artinya pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu arah menarik pada iman, satu arah yang berbeda menarik pada ketakutan. Sehingga akibatnya kita tercekik dan bisa mati di tengah. 3 alasan mengapa sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kekhawatiran tidak berguna bahkan merugikan. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Orang khawatir itu nggak ada hasilnya. Bukannya memperpanjang umur, tapi justru memperpendek umur. Tahukah saudara 60% orang yang terbaring di rumah sakit, terutama di Amerika Serikat, menderita psikosomatis. Tubuhnya sakit karena jiwanya yang tegang, jiwanya yang gelisah. Makanya orang akan lebih cepat mati, pendek umurnya kalau dia selalu khawatir dan gelisah. Orang yang khawatir, takut, gelisah bisa sakit mah, sakit jantung, darah tinggi. Saudara, karena kekhawatiran itu menggerogoti jiwa, bahkan tubuh manusia. Tahukah saudara bahwa secara medis orang yang lebih optimis, tidak khawatir, itu punya potensi untuk hidup lebih panjang umur daripada orang yang pesimis. Orang yang suka tertawa, tersenyum, itu lebih sehat daripada orang yang cemberut. Karena Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahukah saudara bahwa para ahli ilmu jiwa mengatakan 92% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Sehingga kita akan membuang waktu kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Karenanya seperti yang Yesus inginkan, jangan kita khawatir karena kekhawatiran itu merugikan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu adalah ciri orang yang tidak beriman. Ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara sekalian, kekhawatiran itu bertolak belakang dari iman. Ciri orang tidak beriman, khawatir. Ciri orang beriman, percaya kepada Tuhan yang bisa memeliharakan kehidupan kita. Kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Allah yang penuh kasih dan sanggup memelihara. Bukankah Dia adalah Bapa? Waktu anak-anak saya masih kecil, saya yang membiayai semua kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak pernah pikir apakah hari ini ada makanan, ada pakaian, bisa sekolah atau tidak. Dia percaya saja papanya bisa menyediakan. Apalagi Bapa Sorgawi, Dia pasti akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab. Bapa selalu merancangkan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Karena itu kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau menghadapi tantangan, begini rumusnya. Kalau saudara bisa pikirkan dengan sekuat tenaga dan pikiranmu. Kalau saudara bisa selesaikan semampu saudara. Tapi lebih daripada itu, yang kita tidak bisa tangani, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, karena Tuhan masih mampu mengerjakan bagiannya untuk mendatangkan mujizat.
1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, jangan kamu khawatir, kata firman, karena hidup itu lebih berharga dari makanan, lebih berharga dari pakaian. Ayat 26, Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Lihat burung di udara, tidak menanam, tidak menyiram, tapi Tuhan pelihara. Kita kan bukan burung, kita manusia yang lebih berharga daripada burung itu. Pernah lihat burung stres? Karena khawatir besok gak makan? Gak ada burung yang stres. Kenapa saudara stres? Ayat 29-30 diberi perbandingan tentang bunga di ladang yang indah mekar tapi besok layu. Pada Salomo dalam kemegahannya tidak menggunakan pakaian seindah bunga itu yang hari ini mekar besok layu. Jadi hidup kita ini yang lebih panjang umurnya daripada bunga, lebih berharga daripada bunga, pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara ingat, kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan pasti akan proteksi. Sehelai rambut di atas kepala kita tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan mengajar untuk kita tidak khawatir akan hari esok, tapi gunakan hari ini. Berapa banyak orang gelisah, tidak bahagia karena dihantui kegagalan masa lalu dan kekhawatiran untuk hal yang akan datang. Padahal seharusnya kita menggunakan hari ini dengan bijaksana. Besok bukan punya kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah today. Gunakan hari ini. Yang penting hari ini, urus hari ini, kerjakan sesuatu yang berarti hari ini. Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada ungkapan yang berkata, don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa saudara ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Jadi jangan suka menunda-nunda. Kalau saudara ingin mengasihi Tuhan dan sesama, hari ini. Kalau saudara mau bekerja dengan rajin, hari ini. Kalau saudara berdosa dan ingin bertobat, jangan bilang besok, hari ini. Karena besok itu bukan punya kita. Hari inilah yang kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Hiduplah pada hari ini. One day at a time ya. Pokoknya selesaikan masalah hari ini. Kalau belum selesai udah tidur, besok kita kerjakan lagi. Yang kedua, bagaimana supaya kita lepas dari kekhawatiran? Hiduplah bagi kerajaan Allah. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, jadikan Yesus sebagai Raja, hidup di dalam kebenaran. Yang lain, kebutuhan sandang, pangan, papan, nanti Tuhan akan siapkan bagi saudara. Senada dengan itu Kolose 3 ayat 1 dan 2 juga berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang fana dan sementara, tapi hal-hal yang kekal dan abadi, perkara-perkara di atas, perkara ilahi. Saudara, pikirkanlah pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Pikirkanlah rumah Tuhan, dan Tuhan akan memikirkan rumah tangga saudara. Hidup bagi Tuhan, utamakan Dia. Kalau saudara melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, Allah tidak pernah berhutang. Jadi apapun tantangan yang saudara hadapi pada hari-hari ini, janganlah khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lakukan bagianmu dengan segenap hati. Seperti Agustinus pernah berkata, bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda, tapi berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah. Saudara harus berdoa, minta berkat Tuhan, tapi saudara juga harus melakukan bagianmu, bekerja dengan rajin. Dan selebihnya, biarlah Tuhan akan memberkati kita. Jangan kita khawatir, tapi mari kita percaya kepada Bapa yang memelihara kita.